Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih yang udah melihat dan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliansa dan NPM 140310190010 akan menyampaikan beberapa hal tentang mekanika klasik. Oh iya, saya juga dari Departemen Fisika 2019 FMIPA Unpad. Untuk soal yang pertama, saya mengambil soal dari nomor 2 UTS Mekanika Klasik, di mana poin A-nya itu adalah jelaskan konsep hukum Newton yang ke-1, 2, dan ke-3 secara lengkap dan jelas. Untuk jawabannya, hukum Newton pertama, yaitu menjelaskan tentang sebuah peristiwa di mana suatu benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut. Nah, hukum ini juga disebut hukum kelembaman, karena benda yang diam akan cenderung tetap diam, dan benda bergerak akan cenderung tetap bergerak. Nah, jika si kelembamannya itu besar, maka dia akan sulit untuk bergerak. Begitupun kalau kelembamannya itu kecil, maka dia akan mudah untuk bergerak. Nah, ini pun juga berlaku untuk kita sebagai manusia. Jika kita kenal dengan istilah mager. Nah, mager itu kan malas gerak. Jadi, itu dapat disimpulkan bahwa kita itu memiliki momen kelembaman yang besar. Dan persamaan yang berlaku pada hukum Newton pertama ini yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi, tidak ada gaya yang keluar untuk hukum Newton pertama ini. Selanjutnya ada hukum Newton yang kedua, yaitu menjelaskan tentang sebuah peristiwa di mana perubahan gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Nah, hukum ini menjelaskan segala kondisi benda yang berada di luar kesetimbangan ditandakan dengan adanya percepatan pada benda tersebut, yaitu perubahan kecepatan ya. Jika tadi yang hukum Newton pertama itu tidak ada gaya yang bekerja, maka pada hukum Newton kedua ini persamaan yang digunakan itu adalah F sama dengan M kali A, di mana F-nya itu adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, kemudian massa itu adalah berat dari massa dari sebuah benda dengan satuan kilogram, dan percepatan dan satuannya itu meter per sekon kuadrat. Untuk gaya ini dia berbanding lurus dengan percepatannya, tetapi berbanding terbalik dengan massa dari benda tersebut. Untuk selanjutnya ada hukum Newton ketiga, yaitu menjelaskan tentang sebuah peristiwa di mana untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan dengan arahnya. Nah, untuk persamaannya yang hukum Newton ketiga itu ada F aksis sama dengan min F reaksi, di mana min ini menandakan bukan dari nilainya yang negatif, tetapi hanya arahnya yang berlawanan dengan F reaksinya ini. Nah, setelah poin A itu diselesaikan, maka sekarang ada poin B, yang mana soalnya itu adalah jelaskan dan gambarkan konsep gaya berat, gaya normal, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Nah, untuk yang pertama dulu yaitu gaya berat, atau dilambangkan dengan W, biasa disebut dengan berat, atau gaya berat ini adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda yang bermassa. Nah, dia itu memiliki persamaan di mana W sama dengan M dikali G, di mana keterangan dari W-nya ini adalah berat benda dengan satuan Newton, kemudian massanya ini adalah massa benda, M ini adalah massa benda dengan satuan kilogram, kemudian G ini adalah mengartikan percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, untuk contohnya itu kita bisa menggambarkan ada sebuah bidang dan di atasnya sebuah benda. Nah, ini kan bidang datar. Dia ini akan memiliki gaya berat. Gaya beratnya itu selalu tegak lurus dengan pusat
massa bumi. Jadi dia akan tegak lurus dengan pusat massa bumi. Nah, ini kan pada bidang datar. Bagaimana jika keadaannya pada bidang miring? Nah, konsepnya masih sama, dia akan tegak lurus dengan pusat massa bumi. Jadi dia akan memiliki gaya berat tegak lurus dengan pusat massa bumi. Ini gampangnya W. Nah, untuk gaya normal ini dia berlambang N, merupakan gaya yang bekerja pada dua buah benda yang saling bersentuhan, di mana arah dari gaya normal ini akan tegak lurus dengan permukaan bidang sentuhnya. Kan pada gaya normal ini dia akan tegak lurus dengan permukaan bidang yang disentuh, maka kita bisa menggambarkan pada bidang datar ini ada sebuah benda maksudnya, maaf. Nah, dia ini akan memiliki gaya normalnya itu tegak lurus dengan bidangnya itu. Jadi dia akan memiliki gaya normal N, sedangkan pada bidang miring dia akan memiliki gaya normalnya itu adalah tegak lurus dengan bidang. Nah, jadi arahnya ini akan ke sini. Bisa kita lihat pada gaya berat dan pada gaya normal, dia ini memiliki suatu keunikan di mana untuk pada gaya berat dia akan gayanya itu akan tegak lurus dengan pusat massa bumi, sedangkan pada gaya normal dia akan tegak lurus dengan dengan bidang yang disentuhnya. Maka bisa kita satukan di sini saja. Nah, dia akan memiliki gaya berat sebuah benda pada bidang datar, dia akan memiliki gaya berat ke pusat massa bumi dan akan memiliki gaya normal yang tegak lurus dengan bidang permukaannya. Sedangkan pada bidang miring dia akan memiliki gaya yang tegak lurus juga untuk beratnya dan pusat massa bumi. Nah, untuk selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas ini adalah gaya yang bekerja pada suatu begas. Gaya ini akan timbul ketika pegas diberikan sebuah gaya, maka pegas akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini tuh disebabkan karena adanya sifat elastisitas, di mana pengertian dari elastisitas ini sendiri merupakan sifat yang dimiliki oleh benda yang ketika diberikan gaya dari luar dia akan kembali ke bentuk semulanya, jadi tidak ada perubahan bentuk. Nah, untuk persamaan gaya pegas ini, dia memiliki gaya pegas sama dengan K, di mana K ini adalah konstanta pegasnya, sedangkan delta X ini adalah perubahan panjang pada suatu pegas. Selanjutnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek ini muncul jika ada dua buah benda yang bersentuhan. Untuk visualnya, mencontohkan gaya gesek ini ada sebuah bidang datar. Nah, di sini ada sebuah benda. Jika sebuah benda ini diberikan gaya ke kanan sebesar F, maka dia akan memiliki gaya geseknya itu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan di sini. Gesek. Nah, pada gaya gesek ini dia memiliki dua macam, yaitu gaya gesek statis, di mana gaya gesek statis ini gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersinggungan dan masih dalam keadaan diam. Sedangkan pada gaya yang kedua ada gaya gesek kinetis. Nah, dia itu merupakan gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersinggungan dan keadaannya itu sudah bergerak. Jadi perbedaannya itu pada gaya gesek statis ini dia posisi keadaan bendanya itu masih diam, sedangkan gaya gesek kinetis ini dia posisi bendanya itu sudah bergerak. Nah, dia juga merupakan gaya gesek statis dan kinetis ini memiliki sebuah persamaan. Pada gaya gesek statis dilambangkan dengan Fs sama dengan mu S dikali dengan N, di mana Fs-nya itu adalah gaya gesek statis, sedangkan mu S-nya itu koefisien
gesekan statis, sedangkan N-nya itu gaya normal. Sedangkan pada gaya gesek kinetis, dia juga memiliki rumus yang sama, hanya saja kondisinya itu berbeda. Nah, dia kan pada keadaan gaya geseknya itu statis, dia kinetis, sedangkan saat dia ini koefisien gesekannya itu statis, sedangkan di sini adalah kinetis. Nah, sedangkan N-nya itu masih tetap, yaitu gaya normal. Nah, untuk selanjutnya ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini adalah gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal, di mana gaya ini membuat suatu objek yang bergerak melingkar dan percepatan sentripetal yang arahnya itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Gaya ini berfungsi untuk mengubah besar kecepatan linearnya tanpa adanya gaya sentripetal ini, maka suatu benda tidak akan bisa bergerak secara melingkar. Nah, gaya sentripetal ini memiliki persamaan, di mana persamaannya itu adalah Fs sama dengan massa dikali omega kuadrat dikali R, di mana Fs-nya, sigma Fs-nya ini adalah gaya sentripetal dengan satuannya itu adalah Newton, sama dengan M-nya itu adalah massa benda, di mana satuannya itu adalah kilogram, sedangkan omega ini adalah kecepatan sudut, di mana satuannya itu adalah radian per sekon. Sedangkan untuk R ini dia merupakan jari-jari lintasan yang ditempuhnya, di mana satuannya itu adalah M atau meter. Nah, untuk soal nomor 2 barusan itu sudah selesai, di mana yang pertama itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Selanjutnya itu ada soal yang itu kan poin A, sedangkan poin B-nya itu ada gaya berat, gaya normal, gaya begas, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengambil nomor yang ketiga, di mana soalnya itu adalah jelaskan konsep dan penjabaran persamaan matematis besaran berikut. Untuk poin A yaitu ada kerja, energi kinetik, dan energi potensial, dan juga energi mekanik. Sedangkan untuk poin B itu ada gaya konservatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin A dulu, di mana yang pertama itu ada kerja atau usaha, di mana pengertiannya itu adalah kerja atau usaha merupakan gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha bisa terjadi karena ada energi yang dipindahkan dari satu sistem ke sistem lainnya. Usaha ini merupakan hasil kali resultan gaya dan perpindahan, sehingga kita bisa menuliskan sebuah persamaannya itu adalah W sama dengan F dikali R, di mana W-nya ini adalah usaha, sedangkan F-nya ini adalah gaya, dan R-nya ini adalah perpindahan. Nah, ini jika dia ada pada benda yang bidang datar, sedangkan untuk bidang miring dia akan memiliki sudut seperti contohnya yang ini, dia akan memiliki sudut seperti ini, maka usaha yang ditempuhnya itu adalah W sama dengan F dikali cos theta dikali R, di mana ini untuk bidang miring. Di mana W-nya itu adalah usaha yang memiliki satuan joule, F-nya ini adalah gaya yang bekerja, dia memiliki satuan Newton, cos theta. Nah, theta-nya ini adalah sudut yang dibentuk antara bidang miringnya dengan si bendanya. Kemudian R-nya ini adalah perpindahan, dia memiliki satuan berupa meter.
Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya besar dari energi kinetik ini. Energi kinetik dari sebuah benda ini akan berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Dia ini akan memiliki persamaan, yaitu energi kinetik. Dia akan memiliki persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK-nya ini adalah energi kinetik yang memiliki satuan joule, sedangkan M-nya ini adalah massa dari benda dan satuan kilogram, sedangkan V-nya ini adalah kecepatan. Kecepatannya ini memiliki satuan, yaitu meter per sekon. Selanjutnya ada energi potensial, di mana energi potensial ini memiliki pengertian, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Bisa jadi posisinya, kemampuan melakukan kerja karena posisi. Nah, energi potensial ini dibagi menjadi dua. Energi potensial ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama ini ada energi potensial gravitasi. Dia ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pengaruh kedudukannya. Besar dari energi potensial gravitasi ini akan sama dengan kerja yang sanggup atau yang dilakukan gaya berat sama benda jatuh dari ketinggian. Persamaannya itu adalah EP sama dengan W dikali H, di mana seperti yang sudah kita tahu, untuk W ini kan yang tadi ya W. Nah, ini W itu adalah M dikali G, maka bisa dituliskan M kali G kali H. Sedangkan yang kedua ada energi potensial pegas. Nah, dia ini memiliki pengertiannya, yaitu memiliki definisi energi yang dimiliki suatu benda karena elastik pegasnya. Nah, dia memiliki persamaan, yaitu EP, ini EPQ aja deh. EPQ ini EPK, EPP sama dengan setengah kx kuadrat, di mana EP-nya itu adalah energi potensial dan dengan satuan joule, kemudian M-nya ini adalah massa benda kilogram, G-nya itu percepatan gravitasi dan satuan meter per sekon kuadrat, H-nya ini adalah ketinggian benda, di mana satuannya itu adalah M. Kemudian pada energi potensial pegas, dia memiliki persamaan setengah kx kuadrat, di mana ini tetap sama energi potensial dengan satuan joule. Kemudian K-nya itu adalah konstanta pegas, dia ini memiliki satuan Newton per meter. Kemudian X-nya itu adalah renggangan dan satuannya itu adalah meter. Selanjutnya ada energi mekanik. Nah, energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik pada sistem. Energi ini berkaitan dengan gerak dan posisi dari suatu benda. Jadi untuk energi mekanik ini, dia adalah penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial. Jadi dia memiliki persamaan EM sama dengan EP ditambah EK, dimana EP-nya itu energi potensial, energi kinetiknya itu EK-nya itu energi kinetik. Nah, energi potensial yang kita gunakan adalah M kali G kali H. Kenapa? Karena dia memiliki posisi atau ketinggian. Sedangkan untuk EK-nya itu adalah yang ini, setengah mv kuadrat. Nah, EM. Jadi persamaan dari energi mekanik adalah
EM sama dengan M dikali GK ditambah setengah MP kuadrat. Selanjutnya ada gaya konservatif, di mana gaya konservatif ini adalah gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total yang dimiliki benda selama bergerak. Nah, jadi pada gaya konservatif ini, gaya konservatif ini suatu gaya yang disebut konservatif jika usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut pada suatu benda tidak bergantung pada lintasan yang dilalui benda, tetapi hanya bergantung pada perubahan posisi awal dan akhir. Nah, pada gaya konservatif ini dia tidak bergantung pada lintasan, tapi dia hanya bergantung pada perubahan awal dan perubahan akhir. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Sekiranya hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Semoga saya bisa membuat video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Bye-bye.